12. Oke, pada geografi kelas 12, pada bab pertama mengenai konsep wilayah, perwilayahan, dan pusat pertumbuhan wilayah. Bahasan dari wilayah atau region, perwilayahan atau regionalisasi, dan pusat pertumbuhan wilayah itu akan dibahas pada pertemuan kita kali ini. Kita lihat konsep wilayah dan perwilayahan, pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama, wilayah daerah. Kita lihat apa sih itu wilayah, apa sih itu daerah. Sama kan wilayah sama daerah? Tunggu dulu, di sini ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Lihat. Daerah itu merupakan kewenangan dari pemerintah. Batas kewenangan dari pemerintah daerah. Makanya sering kita temui apa yang namanya otonomi daerah. Jadi masing-masing daerah memiliki kebijakan masing-masing atas wilayahnya. Jadi daerah itu yang berperan pemerintahnya. Nah, kita bahas wilayah atau region, bagian dari permukaan bumi yang mempunyai sifat khas atau ciri khas, karakteristik tertentu sebagai akibat adanya interaksi antara bentang alam, morfologi, air, udara, tanaman, binatang, dan manusia. Ingat, yang harus kalian bawahi adalah interaksi. Jadi di mana ada interaksi, di situ terdapat hubungan timbal balik. Oke. Gejala-gejala apa saja yang ada dalam wilayah? Yang pertama, gejala kemanusiaan atau gejala-gejala yang berkaitan dengan aktivitas manusia, baik itu aktivitas sosial, mau aktivitas fisik, dan lain-lain. Yang kedua adalah gejala-gejala alamiah, gejala atau fenomena yang ditunjukkan oleh keadaan alam, ataukah terdapat angin, ataukah panasnya sinar matahari, ataukah awan yang gelap, fenomena banjir, fenomena gempa bumi, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh alam. Yang ketiga, gejala-gejala geografi. Maksud dari gejala-gejala geografi adalah gejala-gejala yang berkaitan antara manusia dengan alam. Contoh, manusia itu membuat sebuah jalan atau jalan tol deh yang di area Kalimalang itu ya, pinggiran Kalimalang. Itu perlu faktor alam nggak? Perlu melihat kondisi alam nggak? Perlu. Jika tidak, bagaimana kita bisa
memprediksi nantinya apakah terdapat penurunan muka tanah. Jalanan udah dibangun, tapi tiba-tiba tanahnya ambles, kan nggak lucu. Nah, di sini gejala-gejala dalam wilayah yang harus diketahui dalam kaitannya untuk proses pengembangan wilayah. Itu pengembangan wilayah ya, pembangunan. Nah, berikutnya contohnya jika berkaitan dengan ekonomi, sawah mau ditanami, lahan mau ditanami area pertanian, maka yang harus kita tahu itu termasuk lahan yang seperti apa, tanahnya jenis tanah apa, sehingga nanti manusia cocok untuk menanam sebuah lahan tersebut menjadi area pertanian. Jadi jelas ya gejala-gejala yang ditunjukkan oleh satu wilayah. Oke, berikutnya klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah di sini dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah wilayah berdasarkan tipenya, yaitu wilayah formal dan fungsional, wilayah berdasarkan hierarki atau linearitas, terus wilayah berdasarkan kategorinya yang terdiri dari single topic, combined topic, multiple topic, total region, dan compact region. Ya, kita masuk ke wilayah yang pertama berdasarkan tipe. Wilayah formal. Wilayah formal itu biasanya ditentukan oleh satu kategori yang sama atau seragam, baik itu dari segi fisik maupun sosialnya. Biasanya kalau dari segi fisik itu berarti topologi maupun morfologinya. Jika dari sosial berarti dari aktivitas manusianya. Berarti kemungkinan besar wilayah formal, bukan kemungkinan, tapi secara umum fisik itu mencakup mengenai alam, sedangkan sosial mengenai manusia. Jelas ya sampai sini? Contoh wilayah formal. Contoh wilayah formal, wilayah yang contoh wilayah formal adalah pegunungan kapur atau kars, terus daerah dataran rendah yang dominasinya adalah pantai yang memiliki wilayah vegetasi hutan mangrove. Nah, wilayah yang kedua adalah wilayah fungsional atau wilayah nodal. Secara fisik mereka aja udah beda-beda tuh. Bentang alamnya beda, sosial masyarakatnya beda, tetapi dijadikan satu wilayah. Contoh wilayah Jabodetabek itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri, baik itu dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, itu memiliki kriteria masing-masing. Jakarta sebagai pusat administrasi, Bogor sebagai pusat buah-buahan, pertanian gunung ya. Nah, Depok biasanya dijadikan zona perumahan transisi.
Sama seperti halnya Tangerang dibagi menjadi dua, Bekasi juga dibagi menjadi dua. Tangerang dan Bekasi sama. Yang pertama, Tangerang Selatan itu merupakan wilayah perumahan. Tangerang bagian utara itu merupakan biasanya industri. Nah, Bekasi juga sama. Bekasi itu ada yang zona perumahan, ada juga yang industri. Tetapi dari masing-masing zona yang berbeda dijadikan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi saling mengaitkan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Coba kalau nggak ada wilayah Bogor, kita dapat pasokan sayur dari mana? Ada, tapi susah, terlampau jauh. Nanti kalau kita kaitkan dengan ekonomi, maka biaya yang harus dikeluarkan itu menjadi lebih tinggi. Biaya yang lebih tinggi akan mempengaruhi harga jual. Nah, di geografi berpengaruhnya di sektor-sektor tersebut. Jika pada bagian tipe sudah, maka kita lanjut ke bagian berikutnya. Berdasarkan hierarki atau ranking, yaitu berdasarkan urutan atau orde wilayah yang membentuk satu kesatuan jaringan. Contoh, daerah di Indonesia yang terbesar adalah pertama Nusantara atau Indonesia itu sendiri, yang dipecah menjadi 34 provinsi. Ya, provinsi. Terus setiap provinsi memiliki kabupaten masing-masing. Nah, berapa kabupatennya ntar dipecah lagi. Dari kabupaten tersebut memiliki kecamatan. Berapa kecamatan dipecah lagi. Dari kecamatan nanti memiliki desa atau kelurahan, masing-masing lagi dipecah lagi. Nah, nanti memiliki dusun masing-masing lagi, memiliki RW, RT masing-masing, dipecah juga. Nah, secara urutan maka bisa dikategorikan wilayah-wilayah tersebut secara hierarki itu runtut. Contoh, kalau mau ngurus KTP harus ada surat pengantar RT, RW, kelurahan, baru sampai ke kecamatan. Nggak bisa kalau kita ngurus KTP langsung ke kecamatan, tanya orang mana kamu gitu. Oke, jelas. Biasanya digunakan untuk administrasi pemerintahan. Berikutnya adalah kategori jumlah atau kriteria jumlah. Yang pertama adalah single topic region. Single topic region itu wilayah tersebut hanya memiliki satu kriteria yang diunggulkan sebagai ciri khas wilayahnya. Contoh, wilayah kota hujan adalah Bogor. Kenapa demikian? Karena Bogor memiliki curah hujan yang relatif tinggi dibanding wilayah-wilayah lain. Kenapa bisa begitu? Karena Bogor terdapat di dataran tinggi. Nah, kalau dataran tinggi, kenapa curah hujannya tinggi? Kita lihat anginnya dulu. Masih ingat kan pelajaran kelas 10? Ya, yang berkaitan dengan angin. Nah, berikutnya adalah yang kedua setelah single region, combine. Topiknya gabungan, ada 2 topik nih. Lebih dari 1, artinya bisa 2, 3, 4, 5, 6, terserah. Nah, combine region biasanya lebih luas lagi.
combined region itu terdiri dari berbagai unsur. Selain kota hujan, Bogor juga merupakan salah satu wilayah di Jabodetabek yang merupakan daerah pertanian atau wilayah pertanian. Jadi ada dua tuh. Oke, sampai di sini jelas. Ciri utama terus fungsinya. Yang ketiga, multiple. Multiple itu beda-beda semua. Nah, tadi jika itu yang wilayah pertanian sama kota hujan itu berkaitan, maka pada multiple tidak harus saling berkaitan satu sama lain. Contoh, Bogor merupakan, masih Bogor ya, karena kita fokuskan ke satu dulu sebagai contoh, wilayah pertanian dan wilayah perekonomian. Nah, kenapa pertanian dan perekonomian? Karena wilayah pertanian dan perekonomian itu menjadi satu kesatuan, tetapi berbeda. Nah, pada perekonomian itu nanti ada unsur-unsur lain yang masuk. Contohnya perdagangan. Nah, perdagangan itu kan nggak harus sayur dan buah, bisa yang lain. Maksudnya itu. Tapi dalam konteks yang umum. Jika total region, next total region. Nah, jika total region ini menggunakan semua unsur yang ada pada wilayah tersebut. Kalau yang pada multiple itu secara garis besar, jika total region itu secara spesifik per wilayah. Misalkan, ternyata selain daerah pertanian, Bogor juga merupakan daerah penghasil daerah wisata. Di mana tempatnya? Beda sendiri kan. Nah, wilayah itu, desa wisata itu sendiri. Nah, masuknya kemana dia? Ke desa mana, kecamatan mana? Nah, dia dimasukkan per region. Nanti lebih spesifik lagi. Berikutnya adalah compact region. Nah, compact region ini keterkaitan manusia yang ada di dalamnya. Desa wisata, bagaimana cara wilayahnya itu dikembangkan menjadi desa wisata untuk menggali potensi wilayah tersebut. Selain itu juga untuk menarik wisatawan, bagaimana cara promosi manusianya itu berpromosi, bagaimana manusia mengolah